Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning. Hello anak-anak, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Oke, untuk hari ini pelajaran bahasa Inggris di kelas 4 sudah sampai di lesson 7. Lesson 7, the title is The Betawi Batik is Beautiful. Betawi batik itu indah ya. Untuk pada bahasan di lesson 7 ini you will learn, kalian akan belajar mengenai adverb of manner, well, beautifully, carefully, etc. and simple present tense. Dalam bahasa Inggris, kata adverb sendiri digunakan sebagai kata keterangan sehingga berfungsi untuk melengkapi sebuah kalimat agar kalimat menjadi utuh. Kata adverb dalam bahasa Inggris digunakan sebagai kata keterangan sehingga berfungsi untuk melengkapi sebuah kalimat agar menjadi kalimat yang utuh. Nah, adverb sendiri terdiri dari beberapa macam ya. Ada adverb of place, adverb of frequency, dan adverb of manner atau kata keterangan cara. Nah, di sini kita akan bahas mengenai adverb of manner. Pengertian adverb of manner adalah merupakan kata keterangan yang berguna untuk menjelaskan bagaimana cara sesuatu hal terjadi atau dapat dilakukan. Nah, fungsi ini menekankan atau menjelaskan suatu kata kerja ya. Misalkan kata kerjanya kita ambil contoh pada kalimat they teach the children passionately. Nah, di situ ada kata kerja teach. Nah, teach itu artinya mengajar, kemudian berpasangan dengan passionately. Passionately artinya sabar ya. Jadi they teach the children passionately. Mereka mengajar anak-anak dengan sabar. Seperti itu ya. Nah, untuk di pelajaran kali ini juga kalian belajar mengenai simple present tense. Nah, simple present tense sendiri sudah sering kita bahas, yaitu bentuk tenses yang menyatakan kegiatan yang terjadi pada saat itu ya, jadi yang sedang berlangsung. Untuk contohnya lebih lanjut kita lihat pada penjelasan berikut, mohon disimak. Point A, look at the picture and practice the dialogue. Lihatlah gambar, kemudian kalian bisa mempraktekannya sendiri di rumah ya. What are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? I'm coloring Betawi batik. Aku sedang mewarnai batik Betawi. Where does it come from? Dari mana batik Betawi berasal? It comes from Jakarta. Batik Betawi berasal dari daerah Jakarta. It looks amazing. Sungguh luar biasa. Your color it nicely. Kamu mewarnainya dengan bagus. Thank you. Terima kasih. Dalam percakapan tersebut ada kata your color it nicely. Nah, di situ termasuk dalam dalam kata keterangan adverb of manner ya. Dia menjelaskan bahwa anak perempuan ini mewarnai dengan bagus. Nah, di situ your color it. Nah, itu menjelaskan dia sedang melakukan kegiatan ya, dan termasuk kata kerja ya. Nah, nicely sini penjelasan dari your color it itu, mewarnainya itu ya dengan sangat bagus. Kita lihat pada contoh percakapan berikutnya ya. How is Mimin's performance? Bagaimana penampilan Mimin? Her performance is amazing. Penampilannya luar biasa. She dances lenggang jali beautifully. Dia menari lenggang jali dengan indah. Nah, beautifully termasuk kata adverb of manner, menerangkan dances ya. Jadi menerangkan kata dancesnya. Nah, kata kerjanya itu dances. Nah, bagaimana si Mimin menarinya itu dengan indah. Jadi beautiful ini menerangkan kata dances, verbnya kata dances. How does she draw the batik pattern? Bagaimana dia menggambar corak batik atau pola batik? She draws the batik pattern carefully. Dia menggambar corak batik dengan hati-hati. Nah, carefully di sini termasuk kata adverb of manner, menerangkan kata draw, kata kerja draw ya. Jadi dia menggambarnya dengan hati-hati.
Next, how does she wear Betawi batik? Bagaimana dia memakai batik Betawi? She wears Betawi batik nicely. Dia memakai batik Betawi dengan bagus. Nah, penjelasannya pada kata wears ya. Wears ini termasuk kata kerja, yaitu memakai atau mengenakan pakaian ya. Nicely, penjelasan kata adverb of manner-nya adalah nicely dengan bagus. Next, how do they teach the children? Bagaimana mereka mengajar anak-anak? They teach the children patiently. Mereka mengajar anak-anak dengan sabar. Di situ ada dua orang ya guru yang mengajar. Jadi penjelasannya pada kata teach. Nah, teach di sini diterangkan kembali untuk kata adverb of manner-nya adalah patiently dengan sabar. What are they doing? Apa yang sedang mereka lakukan? They are drawing Betawi batik patterns happily. Mereka sedang menggambar pola atau corak batik Betawi dengan gembira ya, atau dengan senang. Nah, penjelasannya pada kata drawing. Nah, di situ ada kata keterangan what are they doing. Nah, ini itu termasuk simple present ya. Nah, penjelasannya adalah happily, adverb of manner-nya itu menerangkan kata drawing ya. Next, how do they perform lenong? Bagaimana penampilan lenong mereka? They perform it well. Nah, mereka menampilkan dengan baik. Nah, well di sini termasuk kata adverb of manner menerangkan kata kerja perform. Dari percakapan-percakapan yang telah kita lihat tadi, nah percakapan tersebut itu dia termasuk dalam tensi simple present tense, yaitu tensi yang menerangkan kegiatan yang sedang berlangsung. Contohnya di mana? Contohnya ada pertanyaan what are they doing. Nah, ketika ada pertanyaan seperti itu, ada kata do plus ing. Nah, artinya sedang kegiatan itu sedang dilakukan ya. Apa yang sedang kamu lakukan, misalnya what are they doing, itu termasuk dalam kata simple present. Nah, untuk kata kerjanya sendiri, karena di sini adalah simple present tense. Nah, untuk kata kerja pada simple present tense, kalian bisa lihat pada percakapan 1 ya, she dances. Nah, dances ini ada penambahan s. Harusnya kan kata kerjanya kan dance. Nah, karena dia adalah untuk penjelasan dari simple present tense ya, termasuk kegiatan yang sedang berlangsung, menjelaskan saat kegiatan itu berlangsung saat itu juga ya. Jadi karena di sini ada kata she dalam simple present tense, untuk kata kerjanya ada penambahan s ya. Nah, juga sama di yang kedua, she draws. Nah, karena dia menanyakan awalnya kan how does she draw the batik patterns. Nah, draw di sini berubah menjadi draws ya, karena dalam simple present yang pertama ini pertanyaannya kan tidak menggunakan s karena sudah ada does-nya. Nah, untuk penjelasannya she draws menggunakan s. Juga sama di bawahnya, she wears tidak memakai s karena sudah ada keterangan does-nya. Nah, untuk how do they teach, nah di sini teach-nya tidak menggunakan s karena di sini keterangannya subjeknya itu banyak. Nah, kalau untuk yang s itu adalah subjeknya itu tunggal atau satu ya. Kemudian lihat they are drawing. Nah, karena kenapa drawing? Di sini ada keterangan doing ya. Jadi ketika ada do plus ing, ada penambahan ing juga pada kata kerja. Jadi drawing. Nah, kemudian yang terakhir, how do they perform lenong. Nah, ini dia menanyakan juga tidak ada penambahan ing ya. Jadi untuk keterangan kata kerjanya itu langsung saja perform. Nah, jadi untuk simple present tense jika ada pertanyaan kata kerjanya, contohnya kita ambil yang paling sedikit ya. Misalkan nih, how does she draw the batik patterns, bagaimana dia menggambar corak batik. Nah, ada kata draw, pertanyaannya she draw. Nah, untuk penjawabannya menggunakan s karena di sini adalah orang ketiga tunggal. He, she, it itu menggunakan s untuk kata kerjanya ya pada simple present. Nah, she draws the batik pattern carefully. Ada penambahan s karena kata kerjanya he, she, it. Kalau kata kerjanya
I, you, they, we. Nah, di sini contohnya yang how do they teach the children. Nah, karena menanyakan subjeknya adalah mereka termasuk dalam orangnya jamak ya, lebih dari satu. Nah, jadi teach-nya itu tidak perlu tambah s. Jadi yang hanya memakai s itu untuk kata subjek yang he, she, it. Untuk berikutnya ada contoh penjelasan dari percakapan tadi. Mohon disimak. What does she wear? Apa yang dia kenakan atau apa yang dia pakai? She wears Betawi batik beautifully. Dia memakai batik Betawi dengan indah. Ada penekanannya, beautifully menekankan kata kerja wears. Nah, wears di sini ada penambahan s karena di sini kata kerjanya she ya, bentuk simple present tense. Jika kata kerjanya she atau he, she, it, orang ketiga tunggal menggunakan s, untuk kata kerjanya ditambah s. Next, how does she draw Betawi batik patterns? Bagaimana dia menggambar pola atau corak batik Betawi? She draws Betawi batik pattern carefully. Dia menggambar batik Betawi dengan indah. Penekanannya carefully pada kata draws. Draws sendiri sini sama seperti tadi, karena dia subjeknya he, she, it, orang ketiga tunggal. Drawsnya di sini kata kerja di sini ditambah s ya. How does Mrs. Rohaya teach you? Bagaimana Miss Rohaya mengajarkanmu? She teach me kindly. Nah, dia mengajar aku dengan baik. Untuk kata adverb of manner, kindly menekankan kata kerja teach ya. Nah, sama seperti tadi ada penambahan s, tapi di sini bentuknya es ya, karena kata kerjanya berakhiran huruf mati. Jadi penambahannya es. The last, how does she win the batik contest? Bagaimana dia memenangkan kontes batik? She wins the batik contest easily. Dia memenangkan kontes batik dengan mudah. Nah, penekanannya easily ini termasuk adverb of manner, menekankan kata kerja wins ya. Wins di sini ada penambahan s karena subjeknya adalah she ya, orang ketiga tunggal. Jadi yang penambahannya untuk s itu adalah he, she, it. Kalau subjeknya I, we, you, they tidak menggunakan s, misalkan they win ya, atau enggak they teach, itu tidak penambahan s. They draw tidak ada s, dan we draw juga tidak ada penambahan s ya, karena untuk kata kerjanya I, we, you, dan they tidak ditambahkan s untuk kata kerjanya. Baik, berikutnya akan ada soal, mohon kerjakan dengan baik ya nak ya, dikumpul seperti biasa melalui link Google Form. Itu saja dari Miss Nur, semoga kalian bisa dapat memahaminya. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.